Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan pembuktian pernyataan matematis dengan induksi matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang pernyataan matematis berupa barisan deret dengan pembuktian menggunakan induksi matematika. Ini merupakan lanjutannya. Kalian bisa menyimak video tentang pembuktian dengan induksi matematika untuk barisan dan deret di link yang ada di deskripsi di bawah. Pembuktian dengan induksi matematika. Kalau kemarin yang pertama adalah barisan dan deret, ini pernyataan matematis berupa keterbagian. Pernyataan A habis dibagi B itu sama halnya dengan atau bersinonim dengan, bisa jadi disebutkan A merupakan kelipatan B, A kelipatan B bisa. Jadi kalau misalnya soalnya mengatakan atau bukan habis dibagi tapi A merupakan kelipatan dari sekian-sekian, itu juga nggak apa-apa. Atau B merupakan faktor dari A, itu juga bisa, maknanya sama. Atau B membagi A, itu juga bisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Buktikan bahwa 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 4. Jadi seperti ini ya, habis dibagi 4. Ini bisa jadi 5 pangkat N dikurangi 1 memiliki faktor 4. Itu bisa jadi. Jadi maknanya sama. Walaupun ini kata-katanya berbeda. Tapi habis dibagi ini bisa bermakna faktor dari, membagi, atau kelipatan. Buktikan bahwa 5 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 4 untuk semua N bilangan positif. Jadi hanya untuk N bilangan positif. Langkah yang pertama pada induksi matematika, pembuktian dengan induksi adalah selalu sama, yaitu langkah dasar, yaitu memisalkan N sama dengan 1. Jadi kita mensubstitusikan nilai N dengan 1. Setiap ada N diganti dengan 1. Jadi kalau ini 5N dikurangi 1 berarti sama dengan 5 pangkat 1 dikurangi 1. 5 pangkat 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti pernyataan ini benar. Kenapa? Karena 4 habis dibagi 4. Habis dibagi artinya ketika dibagi 4 dia tidak bersisa. Langkah kedua yaitu untuk N sama dengan K diasumsikan benar. Jadi dinyatakan sebagai pernyataan yang benar. Misalkan untuk N sama dengan K diasumsikan benar, maka 5N dikurangi 1, N di sini diganti dengan K, disubstitusikan dengan K, dikurangi 1, sama dengan 4X. Kenapa di sini ditulis 4X? Ingat, tadi soalnya adalah membuktikan kalau 5N dikurangi 1 habis dibagi 4. Artinya, hasil yang didapat dari 5N dikurangi 1 itu merupakan kelipatan dari 4. Jadi ini ada dikali atau faktor pengalinya adalah 4. Berapapun nilai X-nya. Nah, kita misalkan 4X dengan 4X karena dalam soal dinyatakan bahwa pernyataannya habis dibagi 4. Jadi harus ada faktor pengalih 4 tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Dan 4X habis dibagi 4 untuk X anggota bilangan real. Jadi masukkan nilai X berapapun hasilnya habis dibagi 4 tidak bersisa. Nah, di sini ada faktor pengalih yaitu 4. Sehingga kita memperoleh 5 pangkat K dikurangi 1 sama dengan 4X dari sini. Nah, 5K negatif 1 kita pindah ruas ditambah 1. Nah, kita dapat ini. Nah, kita dapat ini. 5K sama dengan 4X plus 1. Simpan. Oke. Nah, untuk langkah yang ketiga, untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan benar.
akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 juga bernilai benar. Nah, 5N dikurangi 1, artinya setiap ada N diganti dengan K plus 1. Lalu dikurangi 1. 5K kita tambah K, karena di sini ingat materi eksponen, di kelas 10 sudah. 5 pangkat K plus 1 itu artinya 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1, lalu dikurangi 1. 5K tadi di langkah yang kedua kita dapat bahwa 5K adalah 4X dikurangi 1. Kalau lupa bisa di back videonya ya untuk lihat. Dikali 5 pangkat 1 sama dengan 5 dikurangi 1. 4X dikali 5 sama dengan 20X ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5 dikurangi 1. 20X-nya biarkan, 5 dikurangi 1, 4. 20 dan 4 memiliki faktor 4, sama-sama bisa dibagi 4, 4-nya dikeluarkan. 20 dibagi 4, 5X, 4 dibagi 4, 1. Nah, perhatikan, di sini juga mengandung faktor pengali 4. Sehingga berapapun nilai bilangan di dalam kurung, ini mau X-nya diganti 1, 2, 3, negatif 1, dan seterusnya. Nah, berapapun nilai X ini, karena terdapat faktor pengali 4, nah, karena ada 4, maka bilangan 4 dikali 5X plus 1 akan selalu habis dibagi 4. Berarti pernyataan 5N dikurangi 1 habis dibagi 4 bernilai benar. Benar. Oke. Selesai. Selanjutnya, bentuk yang ketiga, jadi yang pertama barisan dan deret, lalu keterbagian, dan yang ketiga adalah pernyataan matematis berupa ketaksamaan atau pertidaksamaan. Juga bisa. Nah, berikut ini merupakan beberapa sifat pertidaksamaan yang sering digunakan. Yang pertama, sifat transitif. Nah, apabila ada A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A pasti lebih besar dari C. Jadi misalnya ini 1 lebih besar dari 0 lebih besar dari negatif 1. Berarti 1 lebih besar dari negatif 1. Atau sebaliknya, apabila A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3, berarti 1 kurang dari 3, dan seterusnya. Bisa kalian buktikan sendiri ya, dengan contoh bilangan tertentu. Yang kedua, apabila ada A kurang dari B dan C itu lebih besar dari 0, dia bilangan positif, maka A dikali C pasti juga kurang dari B dikali C. Contohnya misalnya 1 kurang dari 2 dan C-nya 2, berarti 1 dikali 2 pasti, berarti 1 dikali 2 pasti kurang dari 2 dikali 2. Atau sebaliknya, apabila A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A dikali C pasti juga lebih besar dari B dikali C. Jadi kalau C-nya positif, dia tandanya pasti ngikuti ya. Kalau ini lebih besar, ini juga lebih besar. Kalau ini kurang dari, ini juga kurang dari. Yang ketiga, apabila A dikurangi A kurang dari B, itu artinya apabila A ditambah C, pasti nilainya kurang dari B ditambah C. Lihat tandanya sama-sama kurang dari. Atau sebaliknya, apabila A lebih besar dari B, maka A ditambah C juga pasti lebih besar dari B ditambah C. Nah, contoh, buktikan bahwa N kurang dari 3 pangkat N untuk setiap bilangan asli atau N anggota natural. Natural itu bilangan asli ya. N for natural artinya asli. Atau N anggota bilangan asli. Langkah pertama sama
Untuk kita buktikan untuk N sama dengan 1. N kurang dari 3 pangkat N. N-nya kita ganti 1, kurang dari 3 pangkat 1 sama dengan 3. 1 kurang dari 3, benar. Oke, berarti langkah pertama kita temukan bahwa pernyataan ini benar. Selanjutnya, langkah kedua untuk N sama dengan K kita asumsikan benar. Jadi dianggap benar. Maka N kurang dari 3 pangkat N itu setiap ada N diganti K, K pasti juga kurang dari 3 pangkat K. Ini diasumsikan benar. Nah, ingat, kita dapat K kurang dari 3K. Kita simpan ini. Langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 untuk K plus 1 atau N untuk K plus 1 juga bernilai benar. Nah, maka N kurang dari 3 pangkat N sama dengan K plus 1, setiap ada N diganti dengan K plus 1. 3 plus 1 kurang dari 3K plus 1. Dari langkah kedua kita memperoleh K kurang dari 3 pangkat K. Nah, dari langkah kedua ini masing-masing ruas kita tambahkan 1. Seperti sifat yang ketiga tadi. A kurang dari B itu pasti A ditambah C kurang dari B ditambah C. Bisa di back videonya untuk melihat ya, kalau lupa. Nah, didapatkan K plus 1 itu kurang dari 3 pangkat K plus 1. Nah, perhatikan, nah di sini kan 3K pangkat K plus 1. Ini ditambah 1. Sementara yang ini, nah, perhatikan kenapa kok ini bisa lebih besar dari ini apabila dijabarkan 3K plus 1 ini sama dengan 3 pangkat K dikali 3. Karena bilangan positif, nilai 3 pangkat K dikali 3 pasti lebih besar dari 3K plus 1. Nah, ingat sifat transitif yang pertama tadi, apabila ada A kurang dari B kurang dari C, maka nilai A pasti kurang dari C. C di sini adalah 3K plus 1, sehingga kita menyatakan pula kalau K plus 1 itu kurang dari 3K plus 1. Maka untuk N sama dengan K plus 1 terbukti benar, sehingga N kurang dari, sehingga N kurang dari 3 pangkat N pun bernilai benar untuk N bilangan asli. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.